Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdul Aziz dari mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam dari IAIN Ponorogo. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang kesehatan spiritual. Jadi secara ilmu, kesehatan itu tidak hanya pada jasmani atau badan kita, tapi itu ada kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan secara spiritual. Nah, untuk secara jasmani, secara badan, secara jasad itu kita sehat, secara fisik kita sehat, kita kuat, tubuh kita tidak ada penyakit, tidak ada keluhan, itu dinamakan sehat jasad. Tapi ada yang lebih kuat atau lebih berpengaruh pada tubuh kita, itu kesehatan rohani. Bisa dibilang kesehatan rohani itu kesehatan yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah. Nah, bagaimana kita agar bisa mencapai atau seenggak-enggaknya menuju atau jalannya bagaimana untuk mencapai kesehatan rohani. Nah, saya mengutip sedikit dari Cak Nun atau budayawan Indonesia dengan nama lengkap MH Ainun Najib. Itu simpel, jadi rumusnya itu, kalau kesehatan jasmani mungkin kalau makan mungkin secukupnya. Jadi kalau lapar ya makan, kalau kenyang tidak makan. Jadi simple. Jadi tubuh kita itu tidak over atau tidak kelebihan makanan. Jadi ada satu hadis tentang itu untuk memperkuat penjelasan ini, yaitu makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu adalah rumus simpel agar sehat jasmani. Tapi walaupun itu simpel, tapi kebanyakan anak-anak di zaman sekarang itu melupakannya. Jadi anak-anak sekarang itu banyak memakan makanan yang siap jadi, atau bahasa kerennya adalah junk food. Ada mie instan, ada mungkin makanan pabrik, bisa sosis, bisa roti-roti di dalam swalayan atau di minimarket di sekitar kita. Itu adalah ya bagus, tapi alangkah lebih baiknya jangan terlalu sering agar kesehatan kita terjaga. Nah, untuk mencapai itu kalau itu adalah untuk kesehatan jasmani. Nah, kalau kesehatan rohani bagaimana caranya? Nah, kalau kesehatan rohani itu caranya juga mungkin simple. Jadi dalam kehidupan sosial itu kita jangan banyak bicara. Kalau kata Cak Nun, dimanapun dan kapanpun kita harus berzikir, harus mengingat kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Itu kalau Cak Nun. Caranya gimana? Caranya kalau kita berkumpul atau ada acara-acara tertentu, itu kita tidak banyak bicara secukupnya. Dan kalaupun tidak bicara, ya kita tidak bengong, tapi zikrullah, kita berzikir kepada Allah, memuji Allah dan memuji kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup. Ada lagi untuk ketenangan jiwa itu kita banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa. Jadi kalau kata Cak Nun itu, kita berdoa itu bukan meminta, jadi bahasanya menyapa. Jadi kalau kita sering menyapa Allah, itu otomatis dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun,
Allah pasti akan menyapa balik. Beda kalau meminta. Jadi walaupun rumusnya doa itu meminta, tapi di dalam ada di Cak Nun itu dibuat versi berbeda atau versi yang lain. Jadi kalau kita secara umum kita ketahui adalah doa itu adalah meminta, tapi di Cak Nun kita menyapa Allah. Jadi kalau kita sudah dekat, sudah dalam bahasa Jawanya parak, sudah dekat, kita sering menyapa, jadi otomatis Allah juga akan sering memperhatikan kita. Kalau kita hanya meminta saja, ya otomatis mungkin Allah, atau mungkin nggak mungkin ya Allah, mungkin ya sudah dibiarkan, dicuekin sama Allah. Tapi kalau kita sering menyapa, sering bertegur sapa kepada Allah, otomatis kita akan selalu jadi prioritas, jadi keunggulan atau jadi idaman dari hamba-hamba yang lain. Dan jadi secara untuk sehat secara spiritualitas itu dengan sering berdoa, sering menyapa Allah. Insya Allah itu akan secara jasmani dan rohani kita akan seimbang dan akan jadi hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang tenang, hamba-hamba yang sakinah, insya Allah. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.